Puji Tuhan, saya boleh tampil lagi untuk kesempatan yang luar biasa ini untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang menjadi program hidup saya berdasarkan pernyataan Tuhan dalam hidup saya. Pernyataan Tuhan di dalam pelayanan saya setelah menjadi orang Kristen ini. Dan bukan untuk membuat keruh, membuat ribut. Ya, yang ribut itu kan yang suka ribut. Kalau saya mah damai. Saya anak damai, anak pembawa damai. Boleh dicari berita itu bagaimana saya sejak kecil di kampung saya di Bima sana. Cari orang tahu semua. Jadi begitu. Saudara-saudara, saya bikin judul Ade Armando takut masuk Kristen karena dia tidak mendapat 72 bidadari, karena kekristenan tidak mengajarkan boleh tidur dengan 72 bidadari nanti. Dan ada balasan dari Allah bahwa di surga nanti akan tidur dengan 72 bidadari. Ada orang yang mengikatkan badannya dengan bahan peledak, kemudian dia takut kelaminnya itu rusak, maka dia ikat dengan sesuatu. Jadi dibungkus bagian kemaluannya itu ditutup dengan besi, dengan supaya nanti di hari yang akan datang itu tidak rusak barangnya itu, sehingga dia berani untuk meledakkan badannya di sebuah gereja. Nah, itu alasannya. Kenapa dia menjaga barangnya itu supaya nanti bisa dipakai kalau nanti di hari kemudian dengan 72 bidadari. Haleluya. Nah, kenapa rata-rata muslim itu tidak mau masuk Kristen? Karena sudah didoktrin untuk kalau nanti masuk surga pasti akan tidur dengan 72 bidadari cantik. Nah, Ade Armando ini sebenarnya hatinya itu sudah Kristen. Omongan lidah bibirnya itu sudah Kristen. Dan dia banyak membela kekristenan. Itu Ade Armando. Makanya sebelum dia menyerang saya sering nonton video dia. Video Ade Armando. Termasuk juga opini Rudi, si kumis tebal Sontoloyo itu. Rudi, kasihan kamu. Nggak punya opini lagi kamu kan. Si Ade Armando saya senang karena dia itu membela kekristenan. Ya nggak membela kekristenan, dia condong pemahamannya itu kekristenan. Cara berpikir dia itu, yaitu persis orang Kristen, berani untuk membela, bahkan mempertaruhkan cara berpikirnya untuk menolong orang Kristen. Jadi orang Kristen sebenarnya senang sekali dengan Ade Armando. Tetapi begitu dia menyerang Saifuddin Ibrahim, saya nonton itu komentar-komentar dia di bawahnya itu. Wah, banyak membela Saifuddin Ibrahim. Makanya Ade Armando hati-hati berpikir, hati-hati mengungkapkan logikamu itu. Ternyata kamu nggak punya logika. Nah, sekarang logika psikis saya kepada kamu, kenapa kamu itu sudah berpola pikir Kristen, sudah dekat dengan cara
rasa orang Kristen, kamu belum masuk Kristen. Kenapa? Karena kamu takut tidak bisa tidur dengan 72 bidadari cantik seperti yang sudah diceritakan oleh nabimu itu. Sudah diceritakan oleh Habib Rizik sama Ustadz nanti akan tidur, dan bagaimana itu video-video Ustadz itu. Malu aku cerita. Ada Ustadz yang begitu, malu aku cerita tentang laki-laki itu kalau nanti di hari kiamat akan tidur dengan 72 bidadari. Nah, di dalam surat An-Naba, di ayat An-Naba itu, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan kemenangan, dan dia akan hidup penuh dengan kemuliaan nanti di surga. Dia akan dikelilingi oleh wanita-wanita, perempuan yang susunya menantang, susunya saja menantang gitu, dan gelas-gelas yang tersedia dengan berbagai macam minuman yang menyenangkan. Nah, itulah yang dijanjikan kepada orang-orang ini. Jadi ketakutan pertama mereka adalah tidak dapat bidadari cantik. Berarti Saifuddin Ibrahim keluar dari Islam rugi dong? Ya rugi. Rugi dalam pandangan agama dan kepercayaan itu. Tetapi saya beruntung besar karena saya menjadi orang Kristen. Karena tidak ada ajaran yang seindah, sesenang, sebahagia, sesukacita menjadi orang Kristen. Saya sukacita sekali. Nggak ada kebahagiaan yang pernah saya alami ketika hari pertama saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tinggalkan banyak hal dan kenikmatan duniawi. Saya masuk Kristen. Saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli di Indramayu. Saya tinggalkan untuk mendapatkan kepastian hidup, kebenaran, memahami firman Tuhan. Tetapi saya juga meninggalkan kesempatan untuk menjadi seorang tokoh agama. Karena tokoh agama di Islam itu boleh kawin 4. Di Kristen kan cuma 1. Rugi juga dong, rugi. Rugi nggak bapak masuk Kristen? Secara duniawi rugi. Ruginya kenapa? Masuk Kristen berarti kita tidak boleh mendapatkan hak waris dari keluarga saya. Saya tinggalkan warisan itu. Tanah cuma sedikit itu. Tetapi saya akan mendapatkan yang lebih daripada itu. Karena Tuhan yang akan menyiapkan semua. Janji Yesus Kristus, kalau kamu meninggalkan, barang siapa yang meninggalkan harta, kekayaan, atau apapun, karena aku, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Saya meninggalkan 3 rumah, berarti saya akan dapat 300 rumah. Janji Tuhan. Saya tertarik dengan janjinya walaupun sampai hari ini belum dapat. Tetapi lebih daripada itu sukacita hati. Yaitu hati saya merasa tenang, otak saya merasa pandai dan cerdas. Saya tambah cerdas setelah jadi orang Kristen. Dulu bodohnya minta ampun. Otak saya terkunci mati. Itulah rata-rata tokoh Muslim tidak berani masuk Kristen karena janji Nabi Arab itu dapat 72 bidadari cantik.
Yang kedua, ketakutan yang kedua adalah takut di dalam ketakutan. Takut oleh rasa takut itu sendiri. Dia dikejar-kejar oleh ketakutan. Kenapa? Dia akan kehilangan lingkungannya, kehilangan teman-temannya, kehilangan pencaharian. Jadi bayangkan, umur 40 tahun saya terima Yesus. Berarti saya harus pindah, cari usaha lain, cari pekerjaan lain, cari profesi lain. Umur 40 orang tidak berani meninggalkan profesinya. Nah, Ade Armando nggak berani meninggalkan profesinya sebagai tukang ngomong, tukang goreng bibir. Kalau saya emang nggak takut urusan ngomong ini. Toh jabatan saya apa? Nggak ada jabatan. Gelar saya apa? Nggak ada. Gelar saya Saifuddin Ibrahim si anjing mati. Boleh kamu tulis kayak begitu. Kamu hina, kamu ejek, kamu apapun saya terima. Ini gara-gara ajaran Yesus, ajaran yang mengasihi. Tetapi untuk membongkar 300 ayat itu bukan kaitannya dengan ajaran mengasihi. Justru akan lebih mengasihi bangsa Indonesia dengan membongkar 300 ayat yang menjadi pemicu kehidupan tidak toleran. Kehidupan yang membenci sesama manusia karena beda agama. Makanya harus dibongkar Pak Mahfud. Menak, harus dibongkar ini. Harus dihapuskan dari muka bumi. Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Pak Mahfud pernah ngomong bahwa agama itu musuh negara. Pak Mahfud sendiri bilang agama musuh negara. Benar. Benar Pak Mahfud. Jadi alasan kedua kenapa orang-orang seperti tokoh-tokoh publik itu takut masuk pindah agama karena agamanya sendiri itu adalah agama mayoritas sehingga dia tidak berani untuk meninggalkannya itu. Kalau pikirannya Ade Armando itu sudah Kristen, cara dia menempatkan kalimat ucapannya udah Kristen. Tapi kenapa dia takut? Dia takut kehilangan teman, kehilangan jabatan, kehilangan pencaharian. Coba aja kamu Ade Armando masuk Kristen. Gak berani kan? Yang ketiga, ancaman kalau ada orang menurut negara Islam, menurut negara-negara Arab Saudi, ya Iran itu, membadala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, makanya dia potong. Potong. Ngeri juga nih ancaman Bang Mamat itu. Bang Mamat sih yang menghina, menakutkan itu. Itu kan hadis yang saya sebutkan tadi, hadis. Yang 300 itu Quran semuanya, bukan hadis. Ya kalau hadis mah aduh banyak sekali. Banyak sekali. Jadi tidak ada agama yang begitu muncul langsung membenci agama lain, ya hanya itu, agama Bang Mamat. Loh, Saifuddin Ibrahim itu kok begitu banget, berani banget. Bukan masalah berani. Saya serahkan seluruh hidup saya kepada Yesus Kristus. Seperti keberanian Paulus 2000 tahun yang lalu.
Dia keliling Eropa 2 kali, dia bertemu dengan pejabat, gubernur, sampai orang-orang kecil di pasar dia lakukan. Itu bukan karena keberanian konyol. Enggak. Keberanian untuk tetap membicarakan kebenaran firman Tuhan. Nah itu. Bukan masalah berani begitu saja, saudara. Ya. Jadi ini alasan yang ketiga adalah takut dingek sama saudara-saudaranya, keluarganya. Nah, padahal itu kesempatan. Nah, kekonyolan Bang Mamat itu saya bacakan di surat ke-33 Al-Ahzab ayat 50. Nah, Bang Mamat ini salah satu ajarannya begini. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang telah engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan yang demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turun hijrah bersama kamu. Nah, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Kalau Nabi ingin menikahinya, ini tambahan kalimat dalam terjemahan. Kita ketahui ini, Departemen Agama itu banyak bohongnya di dalam menerjemahkan. Sebagai kekhususan bagimu, jadi khusus bagi Nabi untuk tidur dengan siapa saja tanpa menikah. Itu. Ayat ini jelas sekali, tanpa menikah. Khusus untuk Nabi, kalau sahabat nggak boleh. Bukan untuk semua orang mukmin. Nah, jadi ayat ini kata-kata ini hanya berlaku untuk zaman Muhammad. Karena ayat ini khusus untuk Nabi. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam kitab Al-Halabah, Muhammad itu tidur dengan 30 perempuan. Yang dikawini hanya 23. Dari 23 istri ini hanya 11 yang dapat kamar. Artinya hanya 11 yang dijadikan permaisuri. Dan di antara permaisuri itu hanya satu yang disebut oleh Muhammad sebagai Ummul Mukminin, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah ini dikawininya dalam umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Itu di dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi saya tidak sebutkan Arabnya, saudara-saudara. Kalau saya menggunakan kata Arab di dalam video saya, nanti dolarnya menjadi kuning. Lah kalau menjadi kuning, saya tidak dapat monetize dong. Iya, AdSense-nya kurang gitu. Makanya maaf, saya nggak sebut Arabnya, saya bahasa Indonesianya saja. Di dalam mesin lacak Google itu kalau ada Arabnya di saya ini, mereka musuhin saya. Sehingga channel saya nanti jadi kuning dolarnya gitu. Haleluya ya, kita siasati untuk membongkar ajaran rusak itu. Jadi Bang Mamat itu tidur dengan 30 perempuan, yang dikawini hanya 23, yang jadi permaisuri hanya 11, tetapi yang mendapat jabatan julukan Ummul Mukminin hanyalah Aisyah.
Wanita yang dikawini umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Itu pengakuan langsung dari Aisyah. Ini bukan ngarang-ngarang, ini banyak sekali, ini channel-channel ini untuk membohong dan menipu ini. Untuk mengajarkan itu, gara-gara mau melawan Saifuddin Ibrahim. Saya ada bukti, hadis, semuanya. Nanti saya akan bongkar semua. Tapi ini yang penting-penting dulu. Padahal Aisyah itu nggak punya anak sama sekali. Bagaimana disebut ummu padahal nggak punya anak? Dia mandul. Aisyah jadi janda umur 18 tahun. Bayangkan masih muda sekali sudah jadi janda. Dan setelah jadi janda, nanti saya sebutkan ayatnya, dia nggak boleh kawin lagi karena haram, dosa besar sahabat kawin dengan janda Nabi. Ada Safiyah, janda dari orang Yahudi, umur 70 tahun, umur 17 tahun, Muhammad meninggal 3 tahun kemudian. Janda umur 20 tahun. Nggak boleh kawin. Aduh, sengsara jadi istri Nabi Muhammad itu. Bang Mamat maksud saya. Sengsara sekali. Dari 30 yang ditiduri Nabi, berarti ada 7 orang dong yang nggak perlu dikawinin. 7 orang itu adalah budaknya Muhammad. Hamba sahaya Bang Mamat. Itu namanya hamba sahaya itu di dalam Al-Quran itu tidak perlu dikawinin, ditidurin saja. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim punya budak, wanita itu dengan suaminya, kalau saya mau pakai itu budak, kapanpun, walaupun dia punya suami, saya tarik kakinya untuk tidur dengan saya. Atau saya sikut itu suaminya, saya langsung tidur di atas perutnya. Itu boleh. Khalid Bassalamah itu ngomong seperti itu. Karena di sejarahnya ada. Khalid Bassalamah tahu hadisnya itu. Ngeri. Somat sembunyiin ini, Somat sembunyiin. Dasat Latif, saya nggak tahu kemampuan dia di dalam berbahasa Arab. Dia bisa nggak membongkar kitab-kitab kuno Islam itu? Kalau dia mampu berarti dia baca. Agim itu kan ini Ustadz Bencong. Dia nggak memiliki keberanian untuk melakukan lompatan iman, lompatan pembaharuan untuk memajukan Islam itu nggak ada. Hanya untuk memajukan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa jual kue ketika orang-orang datang ke pesantren Darut Tauhid di situ, di Bandung. Hanya itu, Agim itu. Setelah menikmati dan berbahasa seolah-olah dia itu adalah kepala rumah tangga yang luar biasa. Jatuh cinta dengan sekretarisnya. Istrinya ditendang, diceraiin. Itu tidak boleh, tidak boleh. Itu namanya berzina. Ustadz di dalam Kristen itu berzina. Dosa Ustadz, dosa Agim. Nggak boleh Agim. Kalau Agim tahu hadis-hadis ini, pasti ada bilang bahwa hamba sahaya itu boleh ditiduri kapan saja. Jadi ada 7 orang hamba sahaya itu kapan saja boleh ditiduri. Nah, ini hal yang harus saya sampaikan Bang Ade. Jadi Anda takut untuk masuk Kristen itu karena takut digorok. Karena ajarannya begitu.
Yang keempat, kenapa Bang Ade itu takut untuk masuk Kristen itu ya karena adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Karena Bang Ade orang Padang. Orang Padang itu takut sama istri. Orang Padang, wanita Padang itu adalah wanita yang berkuasa terhadap suami. Kalau suami istrinya itu sudah menutup pintu rumah pakai tikar, berarti sudah menolak laki-laki. Kamu pulang aja Bang Ade. Jadi nggak berani sama istrinya. DKI dibawa ke tiang istri. Jadi Ade ini adalah isti. Ikatan suami takut istri. Haleluya. Oh, kalau saya nggak takut sama istri saya. Istri saya harus ikut saya. Dia harus ikut saya. Dia harus berpola pikir dengan saya. Kalau saya berani, istri saya harus berani. Jadi Ade Armando ini takut murtad. Jadi di surat 33 ayat 50 itu memberikan kesempatan kepada Muhammad, Bang Mamat, untuk tidur dengan siapa saja tanpa harus menikah. Ya, nanti saya akan bongkar lagi kasus yang lain, kasus ranjang Bang Mamat. Dan saya heran dengan Bang Mamat ini, kok Allah Subhanahu wa Ta'ala itu peduli dengan seksnya Muhammad. Peduli sekali dengan urusan bawah perutnya Muhammad. Dia kalau mau kawin turun ayat, kalau mau tambah lagi turun ayat. Nah, ada ayat yang melarang Muhammad kawin lagi. Jadi ayat 51-nya. Ayat 51 sekarang ya. Memang enak sekali Nabi Arab itu. Engkau boleh menangguhkan menggauli siapa saja yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa saja di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maksudnya telah engkau anggap sebagai turun mesin, seperti kata A'agim itu, istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Nah, ini namanya turun mesin, kata istilah A'agim. Jadi A'agim itu mengikuti surat ke-33 ayat 51, istri-istri yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi Teteh Nini itu diceraikan A'agim, tidak ada dosa. Padahal anaknya sudah 7. Teganian kamu A'agim, A'agim. Pakaianmu agamawi sekali, sorban, sarung. Ya. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih. Merasa sedih gimana? Diceraiin. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Dan Allah maha mengetahui, lagi maha penyantun. Allah itu maha penyantun. Haleluya. Nah, ini ayat larangan Muhammad menikah lagi. Enggak boleh setelah dia merampas istri anak angkatnya Zainab binti Jahsy. Ini di ayat 37. Surat yang sama ayat 37. Kamu boleh baca itu. Nanti ini urusan bawah perut Bang Maman ini sangat repot sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu repot pula untuk menurunkan wahyu dadakan. Ayat 52.
Tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, yaitu setelah menikahi Zainab binti Jahsy, menantunya sendiri. Jadi dia tidurin begitu saja tanpa menikah, tanpa saksi dan tanpa wali. Katanya yang menikahkan Allah, saksinya adalah Jibril. Jadi tidak ada manusia yang menyaksikan perkawinan Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Sampai Zainab binti Jahsy bilang begini, apakah begini caranya ya Rasulullah? Lalu turunlah ayat surat 33 ayat 37. Saudara catat aja kalau saudara yang rindu untuk menginjil itu begitu. Dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Jadi nggak boleh kawin dengan siapapun setelah Zainab ini, karena dia sudah tidur dengan 30 wanita. Meskipun kecantikannya menarik hatimu. Nah, menarik hatimu. Ada kata kecuali. Illa ma malakat aimanukum. Mana ayatnya? Maaf, saya sudah sebut ayatnya, Arabnya. Nanti dolarnya kuning pula. Ada kata kecuali. Kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Oh, enak nian jadi nabi ini. Kalau cuma nabi begini ya, saya mau juga jadi nabi yang kesekian. Nabi untuk Indonesia sajalah, bukan untuk rahmatan lil alamin. Saya mau jadi nabi untuk orang Indonesia, sama seperti Musa untuk Bani Israel di Mesir dan membawa mereka keluar. Bayangkan 100 berapa ini? 270 juta penduduk Indonesia akan keluar bersama Nabi Saifuddin Ibrahim. Haleluya. Nah, ayat yang selanjutnya ini ayat 53, surat ke-33 ayat 53. Mungkin Anda punya Al-Qur'annya, silakan baca. Atau saudara-saudara Kristen itu download aplikasi Al-Qur'an bahasa Indonesia. Jadi begitu ini langsung buka. Bisa ketahuan cara membacanya. Terjemahannya bisa bahasa apa, boleh. Saya senang terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Departemen Agama. Walaupun ada 2.500 kata terjemahan Departemen Agama itu salah dan harus diperbaiki. Pak Yakut, itu terjemahan Al-Quran Departemen Agama itu harus diperbaiki. Karena saya sudah beberapa kali melakukan counter supaya diperbaiki cara kata-kata terjemahannya yang banyak sekali salahnya. Dan kalau perlu ya jangan terlalu banyak dalam kurungnya. Ini terjemahan yang saya baca ini banyak sekali dalam kurungnya. Itu membuat orang Indonesia tambah bodoh. Jadi nggak akan pintar dengan kitab suci itu karena terjemahan yang salah. Surat ke-33 ayat 53. Ini saya ragukan ayat ini kalau ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya karangan Muhammad, otak mesumnya itu. Otak porno Bang Mamat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Ini Muhammad hanya nggak berani ngomong aja, tiba-tiba katanya ayat Al-Quran turun gitu. Jadi lebih enak menegur orang pakai ayat Al-Quran daripada negur langsung.
dengan kata-katanya Muhammad. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia Nabi malu kepadamu. Ini rasa malu padahal dia sebenarnya bawah perutnya itu sudah rudalin siapa saja untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci hatimu, bagi hatimu dan hati mereka. Nah, ini tentang tata tertib atau undang-undang dalam berkeluarga. Jadi kalau menghubungi istri teman itu ya jangan sampai langsung di balik tabir sana. Minta izin dulu sama suaminya baru ngomong ke istrinya. Itu. Nah, ini ayat yang lucu, paling lucu sedunia. Ini ekor ayat 53 ini. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Nabi, hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Nah, sesungguhnya yang demikian itu dosa besar, amat besar dosanya di sisi Allah. Jadi salah satu dosa besar itu adalah menikahi istri Rasulullah. Nggak boleh, haram sekali. Loh, namanya istri Nabi sekarang sudah nggak ada. Istri Pak Kiainya juga nggak boleh dong. Makanya kalau saya bercanda sama istri saya, kan umur saya dengan istri kan beda 27 tahun. Saya bilang, kamu jangan kawin lagi ya. Ya istri saya ya iya saja. Oh, masa umurnya masih muda nggak boleh kawin lagi. Kasihan. Jadi, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah wafatnya. Bagaimana mungkin, ini lucu ayat ini, masa menyakiti Nabi hatinya, dia sudah meninggal. Maka seluruh janda Muhammad itu tidak boleh kawin lagi. Aisyah umur 18 tahun sudah jadi janda. Safiyah umur 20 jadi janda. Serem cara undang-undangnya ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ayat semacam ini ayat dari Allah? Lalu mengatakan bahwa kawin dengan istri Rasulullah dosa besar. Mana coba logika Ade Armando yang nggak masuk, nggak nyambung. Ini ayatnya ini jelas sekali. Nggak bisa ditantang orang. Logika Saifuddin Ibrahim. Masa sesungguhnya yang demikian itu dosa besar? Masa mengawini istri Nabi, janda Nabi dosa besar? Itu justru pahala paling besar kalau bisa membahagiakan istri Nabi setelah itu. Akhirnya Aisyah ini, di dalam sejarah ini, Aisyah ini sampai hari ini dimusuhi dan dibenci oleh orang Syiah. Karena Aisyah ribut dengan Ali bin Abi Thalib. Aisyah melakukan berbagai macam hubungan dengan laki-laki lain setelah Muhammad. Memang nggak menikah. Kayaknya yang dilarangkan nikahnya. Tetapi tidur dengan laki-laki lain, itu dilakukan oleh Aisyah. Sejarah orang Syiah lebih lengkap. Buku-buku yang ditulis oleh orang Syiah tentang Aisyah itu lengkap bagaimana Aisyah itu tidur dengan banyak orang. Termasuk dengan Umar bin Khattab. Dia tidur dengan Umar bin Khattab.
Maka Aisyah itu termasuk di dalam doa kutukan orang Syiah. Dia mengutuk Aisyah, mengutuk Abu Bakar, juga mengutuk Umar bin Khattab. Dikutuk dalam sholatnya, dalam sholat orang Syiah. Kalau nggak percaya ya cari orang Syiah. Saya ada bukunya dan saya ketemu dengan banyak orang Syiah. Kenapa membenci Aisyah? Ya karena ini. Muhammad melarang kawinin jandanya, tetapi kan Aisyah bebas. Dengan siapa saja waktu itu. Bahkan Aisyah terlambat pulang dari peperangan dengan Safwan. Itu Ali jadi dimusuhin. Ini berita yang lain. Ini cerita yang lain. Bongkaran yang lain. Nanti saya bongkar yang lain ini. Nah, inilah ketakutan. Yang keempat dari Ade Armando tidak mau terima Yesus. Saudara boleh benci saya, boleh membawa saya ke pengadilan, tapi saya akan buktikan apa yang saya katakan itu akan fakta, bukan sebuah cerita kosong. Dulu sih sudah saya bongkar dikit-dikit, tapi bahasanya ya masih sedikit enggak seperti sekarang. Saya lagi di Amerika. Mumpung lagi di Amerika, jadi saya kalau ngomong tenang. Kalau saya ngomong ini di Indonesia, dia bisa rumah saya dibakar, nanti pembantu saya mati semua. Ya. Apakah ayat ini dari Allah? Membuat undang-undang bahwa kawin dengan istri Nabi itu adalah dosa besar. Padahal Muhammad kawin dengan semuanya janda. Hanya Aisyah yang masih perawan. Karena dia tidurin umur 6 tahun. Dia tidak tahan, takut, nggak pernah jebol janda, belah duren, umur 9 tahun ditidurinya. Tahu apa rumah tangga, urusan rumah tangga seorang wanita seperti itu? Kecuali sakit dan teriak nangis. Di mana-mana ada itu cerita. Ada anak umur 9 tahun dirudo paksa sama suaminya karena mengikuti ajaran Bang Mamat. Pendarahan, ndak henti-hentinya. Pengantin itu besok pagi meninggal dunia. Meninggal dunia. Kenapa? Karena ya ajaran Bang Mamat. Syekh Puji dari Semarang. Itu masih lumayan. Umur 12 tahun tuh istrinya. Syekh Puji divonis 4 tahun atau 5 tahun. Karena ngawinin istri umur 12 tahun. Syekh Puji angkat ini bukunya, ini ada bukunya ini katanya. Bahwa Nabi Muhammad tidur dengan nikahin umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Syekh Puji masih terhormat dari Bang Mamat, umur 12 tahun. Makanya ada lagu, ayun ayun Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Tidak,
sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu ngeledek Bang Mamat yang kawin dengan Aisyah umur 6 tahun, 9 tahun ditidurin. Haleluya. Inilah ketakutan mungkin Bang Ade bisa berpikir waras, berlogika Bang Ade untuk mendukung dan membantu perjuangan hidup toleransi dan damai di Indonesia ini. Bang Ade, saya ajak Bapak untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya selamatlah Indonesia ini. Bapak nggak usah jadi nabi deh, nggak usah. Tetapi suara kenabian Bapak sudah mendinginkan kami, sudah menyenangkan kami semua orang minoritas di Indonesia ini. Terima kasih Bang Ade. Mungkin Bang Ade jangan bikin lagi ini pembalasan atas video saya. Percuma Bang Ade. Orang logikanya itu sudah ada semua, sudah benar semua Bang Ade. Dan terima kasih untuk ini semua saudara-saudaraku yang sudah menonton siaran saya. Dan biarlah dikembalikan oleh Tuhan semuanya. Silakan berkomentar yang pas, yang benar saja berdasarkan ini tema saya ini. Masih banyak gitu. Bayangkan itu kata Mahfud MD Al-Quran itu 6.666 ayat itu. Semuanya bisa dibongkar, tapi saya akan bongkar 300 saja. Karena ternyata Bang Mahfud ini dia diundang untuk siaran adu argumen dengan saya di TV One. Tetapi ternyata Bang Mahfud MD ya mungkin tidak berani, pasti nggak berani. Oh, jangan coba-coba adu argumen dengan saya, nderemak sampean. Baru diajak carok aja udah takut. Memang bisa ajak carok itu. Jadi orang Madura itu orang paling gentleman. Gitu. Tetapi untuk urusan ini, Bang Mahfud, matur nuwun, sakalangkong, matur sakalangkong. Pak Mahfud MD, walaupun Bapak nggak mau untuk adu argumen nanti di TV One, saya habisin semuanya. Kalau urusan ini, Saifuddin Ibrahim jagonya. Karena di dalam saya ada Yesus Kristus, Tuhan yang telah menolong dan membentuk saya. Membubuhkan di atasnya itu keharuman-keharuman di dalam hidup saya. Jadi saya nggak pernah takut, nderemak sampean. Terima kasih Bang Ade Armando untuk perhatiannya. Ini bukan untuk kebencian, tetapi kita membangun hidup yang lebih bagus lagi di masa hadapan. Dengan kita memikirkan, kita adu argumentasi ayat-ayat yang menghina Yahudi, Kristen, dan orang-orang non-Muslim itu harus dihapuskan. Ucapan-ucapan Abdus Somad itu juga harus dihapuskan orangnya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.